Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Wa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama yang kami muliakan, Ayahanda Kiai Musleh Mu'allim, yang kami muliakan Kiai Haji Fauzi Musleh Mu'allim, segenap pengurus Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah, serta tak ketinggalan segenap jemaah yang semoga kita senantiasa mendapat ma'unah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersama-sama di majelis yang mulia ini dalam rangka menjemput husnul khatimah, dalam rangka untuk senantiasa kita istiqamah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, di dalam kita menengadahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rahmahnya. Tentu pada kegiatan ubudiyah, kegiatan agama yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan oleh nabinya, oleh kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus yakin dan percaya bahwa kegiatan yang kita laksanakan ini dari kita berangkat sampai nanti pulang semua tidak akan pernah pulang kecuali membawa amal kebaikan, amin ya rabbal alamin. Di dalam urusan ibadah kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Kata orang bijak, kalau kamu tidak mampu untuk terbang, maka berlarilah. Ketika engkau tak mampu untuk berlari, maka berjalanlah. Ketika berjalan pun engkau tak mampu, maka merangkak pun tidak masalah. Yang penting jangan kau berhenti di situ, karena kemampuan manusia, kecepatan manusia itu tidak pernah sama. Yang lebih dulu sampai bukan berarti dia adalah yang sempurna, tetapi yang belakangan bukan berarti mereka itu yang paling lemah. Karena yang terpenting di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan di sisi kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan kewajibannya, di dalam menjalankan ibadahnya, di dalam menerapkan segala ajaran-ajaran agamanya. Alhamdulillah, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Ibanatul Ahkam. Pada malam hari ini insya Allah kita telah masuk kepada hadis yang ke-9. Kalau hadis yang sebelumnya kita telah membahas tentang wadah yang dijilat oleh anjing atau bersenggolan dengan anjing. Pada pembahasan yang ke-9 hadis ini kita akan membahas tentang hadis yang menceritakan keadaan kucing. Bagaimana kucing itu? Insya Allah di dalam hadis ini nanti akan menjadi bantahan bagi kita semua kalau selama ini ada seolah-olah pendapat, ada seolah-olah pandangan yang menyatakan bahwa kalau kita pelihara kucing itu bahaya, kalau kita pegang kucing itu bahaya, bulunya kucing itu berbahaya, bisa jadi penyakit bagi manusia. Betulkah itu? Malam ini akan kita kupas betul atau tidaknya. Di dalam sebuah hadis an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Qatadah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda fil firrati, di dalam masalah kucing. Innaha, kata Rasulullah, sesungguhnya kucing itu laisat, tidak kucing itu binajasin najis. Innama hiya minat tawafina alaikum, sesungguhnya kucing itu adalah termasuk dari makhluk Allah yang jinak alaikum, bagi kalian semua. Kenapa tawafin di sini diartikan jinak? Karena tawafin ini artinya orang yang bertawaf. Kenapa jinak diartikan dengan tawafin, diarahkan dengan tawafin? Karena kucing itu dia sukanya, dia itu tawaf di rumah kita, menjaga rumah kita. Itu kerjaan kucing, maka disebut tawafin di dalam kitab. Akhrajahu al-arba'ah, mengeluarkan terhadap hadis ini imam yang 4,
Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa sahahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Dan membenarkan terhadap hadis ini Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Al-makna lil ijma', makna secara umum. Al-hiratu laisat najisatun. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Lidururatin nasyi'ati min kathrati dawraniha. Meskipun kucing ini mondar-mandir, keluar masuk dalam rumah, keliling di rumah, fil buyuti di rumah, wa dukhuliha dan masuknya kucing itu bila di dalam rumah, bihaisu yas'abu saunal awan, yang membuat kita itu menjadi sulit untuk menjaga wadah-wadah tempat-tempat yang kita miliki dan menjaga pakaian-pakaian wadah wima dan seumpama keduanya anha dari kucing tersebut. Faja'alaha syari'u tahiratun. Kemudian hukum menjadikan terhadap kucing itu tahiratun, itu menjadi hewan yang suci, daf'an lil haraji, karena untuk menghilangkan kesusahan, warahmatum bi ibadihi, dan sebagai tanda kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Waqad dzukira, dan sungguh telah dijelaskan di dalam hadis, lil hadis sababun, sebab-sebab. Nah, ini sebab-sebabnya nih. Wa huwa anna Abu Qatadah. Kenapa muncul hadis ini? Ini asbabul wurudnya. Asbabul wurud itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya itu latar belakang. Asbabul nuzul itu sebab-sebab turun. Anna Abu Qatadah wada'a lahu ma'an. Jadi meletakkan air pada adhiratun. Ketika meletakkan air, Abu Qatadahnya tiba-tiba datang kucing. Tashrabu minhu, yang minum terhadap air yang ditaruh oleh Abu Qatadah ini. Fa'amalalaha, kemudian melihat kejadian itu, Abu Qatadah memiringkan tempat air dia ini yang diminum oleh kucing ini akan dihabiskan oleh kucing ini. Jadi maknanya di sini dua. Kenapa dimiringkan ini? Pertama, ada anggapan dari Abu Qatadah itu bahwa air yang sudah diminum kucing tak bisa diminum dia lagi. Yang kedua, Abu Qatadah ini karena memang salah seorang dari sahabat Nabi pecinta kucing. Hatta syaibat, kemudian kucing ini menghabiskan air ini. Melihat kejadian itu, kata Rasulullah SAW, innaha laisat binajisin, sesungguhnya kucing itu tidak najis, kata Rasulullah. Fala yanjus malalusatku, dan tidak juga najis apa yang dijilat, apa yang disenggol oleh kucing. Jadi kucing itu tak najis, Pak. Justru yang najis itu anjing. Sekarang ini kan kaum orientalis itu banyak mengkaburkan hukum Islam, termasuk persoalan binatang anjing dan kucing. Kalau anjing ini kan seolah-olah bagus, bersih atau gimana, lepas sekat miliar kok. Kalau anjing itu tetap anjing, tetap najis. Kalau kucing itu tetap hukumnya suci. Kalau kita masih kecil dulu kan, cetakku kalau dikit bulun, dikit kaki lah mengi. Kalau mengi Pak, ini bulun goceng. Jadi bukan bulu kucing itu membuat kita bengek, bukan. Tidak, kata Rasulullah, nggak ada itu. Nah ini hadisnya. Pemahaman hadisnya di sini apa? Kandungan dari hadis ini yang pertama itu Rasulullah ini memerintahkan kepada kita yutla bumi manjahila syai'an ayas'ala anhul alim. Kalau kita tidak ngerti dalam satu hukum, dalam satu persoalan, maka kita harus tanya kepada ahlinya. Tidak bisa kita itu mutus-mutus sendiri. Harus tanya kepada yang pintar. Yang kedua, perintah Rasulullah ini adalah tolabur rifqi bil hayawani. Rasulullah memerintahkan kita itu untuk punya kasih sayang kepada binatang. Ada cerita begini, kisah di dalam syarahnya kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Itukah seorang waliullah yang bernama Abu Bakar Asyidli. Beliau ini lahir di Baghdad dan wafat di Baghdad pada tahun 334 Masehi. Jadi ketika meninggal, Syekh Abu Bakar Asyidli ini hadir ke sahabatnya yang juga waliullah. Melalui mimpi dia datang. Kemudian mereka ini berdialog, saling tanya. Ditanya oleh sahabatnya tadi, bagaimana keadaanmu di alam sana, wahai Abu Bakar Asyidli?
Aku ini adalah termasuk salah seorang yang diampuni oleh Allah dan akan dimasukkan ke surga. Gimana kok bisa? Ketahui kawanku bahwasanya ketika aku mati, ketika aku masuk ke dalam kubur, Allah mengutus malaikat kepadaku memberitahu. Malaikat itu bertanya, ya Abu Bakar Asyibli, tahu nggak kamu ini kenapa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Abu Bakar Asyibli ini kemudian menjawab, ya mungkin karena sholatku. Bukan, kata malaikat. Kalau begitu mungkin karena aku sering bersedekah. Juga bukan. Terus mungkin karena aku sering berpuasa. Aku haji. Bukan, juga bukan. Terus dari mana Allah mengampuni aku dan berkenan memasukkan aku ke surga? Kalau bukan dari apa yang kusebutkan tadi. Dijawab oleh malaikat itu, Allah berpesan kepadaku untuk menyampaikan kepadamu, wahai Abu Bakar Asyibli, bahwa engkau masuk surga bukan karena sholatmu, kau masuk surga bukan karena sedekahmu, bukan karena hajimu, tapi engkau dimasukkan surga oleh Allah. Ketika engkau hidup di dunia, ketika hujan lebat, engkau menemukan kucing di jalan yang lagi kesejukan, kemudian engkau buka pakaianmu, engkau selimutkan pakaian kucing itu. Itulah yang menyebabkan Allah menurunkan rahmah sehingga engkau diampuni oleh Allah dosa-dosamu dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini ternyata kita masuk surga bukan karena sholat, kita masuk surga bukan karena puasa kita masuk surga bukan karena sedekah kita, tetapi kita masuk surga karena Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja kita masuk surga karena kita punya kasih sayang kepada binatang. Banyak kejadian ini. Di dalam kisah lain, bapak-bapak mungkin pernah mendengar cerita bagaimana seorang pelacur kemudian mati membawa syahadat. Ketika dia pulang melacur, dia melihat anjing yang lagi kehausan, kemudian sepatu bot dibuka, ngambil air ke dalam perigi, kemudian diminumkan ke anjing yang lagi kehausan itu. Setelah meminumkan anjing kemudian dia mati. Terjadilah perdebatan antara malaikat Malik dan malaikat Ridwan yang kemudian dibenarkan oleh malaikat Ridwan, dan pelacur tadi dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam kitab ini juga ada seorang perempuan yang ahli puasa, ahli sholat malam, ahli sedekah, tetapi kemudian dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia menyiksa kucing yang hanya mencuri satu ikan yang ada di atas mejanya. Kemudian kucing itu disiksa oleh perempuan itu, mati su'ul khotimah, masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah kitab itu dijelaskan, ada hadis begini dari Imam Tabrani, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah olehmu semua makhluk yang ada di dunia, maka makhluk yang ada di langit akan mengasihimu. Artinya kalau makhluk di dunia tidak harus manusia. Kalau makhluk di dunia yang dimaksud tidak harus pejabat yang kita hormat, tidak harus pun kiai, siapa saja. Kita tidak ada yang tahu, Pak. Saya yang di atas ini bukan berarti lebih baik dari sampean, belum tentu, Pak. Sampean yang ada di bawah belum tentu lebih jelek. Kalau saya dihormati oleh santri saya, wajar. Itu namanya simbiosis mutualisme. Wajar seorang murid menghormati kiainya, wajar seorang jemaah menghormati penceramahnya, pemimpinnya, itu hal wajar saja. Tetapi bapak yang tidak punya jemaah, tidak punya santri, tidak ada orang yang menghormati, belum ada jaminan bahwa sampean itu bukan orang baik. Bisa saja sampean yang tidak dikenal orang, sampean yang tidak terkenal, tapi sampean justru yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun Anda, ada dimanapun Anda, maka sifat kasih sayang, sifat ulas kasih kepada sesama itu mutlak, itu harus dimiliki oleh setiap kita orang Islam ini, oleh setiap kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kandungan dari hadis ini apa? Taharatul zirrati wa su'uriha. Bahwasanya kucing itu suci dan jilatan-jilatan kucing itu tetap hukumnya suci. Mau ada kucing minum di air kita, kemudian kita minum, tak masalah itu, Pak. Secara hukumnya tidak masalah. Yang ketiga, yang keempat, kandungannya ini apa? Famul birroti idza kana fihi najasatun fa huwa najisun. Kalau memang ada kucing kemudian ada kotoran menempel di mulutnya,
ada kotoran menempel di badannya, maka mulutnya, badannya yang tertempel najis itu hukumnya najis. Kenapa najis? Libaqa'i ainin najasati, karena dia tertempel oleh najis yang datang. Wan najasatu aridotun, dan najis itu adalah barang yang baru datang. Jadi najisnya yang najis, bukan kucingnya. Cara sucinya, wa taharatuha takunu bitaryibiha anil majlisi au mudhi waqtin 'alaiha. Bisa suci najis yang nempel di mulutnya kucing, yang nempel di tubuhnya kucing itu ketika dia pergi dari tempat itu berjalannya waktu, itu suci sendiri nanti dia, itu kucing itu. Jadi kalaupun kucing datang misalnya bawa tikus, setelah bawa tikus nanti jalan-jalan, itu kembali suci lagi deh Pak. Ketika hilang najisnya itu, dia akan otomatis suci. Itu kucing. Jadi najisnya itu bukan kucingnya, tetapi memang najis yang nempel ke badan atau mulutnya. Terus yang ke-10, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ja'a Arabiyun. Suatu ketika Rasulullah ini ketika bersama para sahabat datanglah seorang A'rab. Orang A'rab ini adalah orang Arab yang kolot, orang Arab pedalaman. Digelar A'rab. Kalau di dalam syarahnya di sini ini dijelaskan nama orang itu tuh yang dimaksud A'rabi di sini ini adalah Dzul Khuwaisarah. Itu nama A'rabi yang dimaksud di sini. Fabala fi ta'ifatil masjid. Kemudian A'rab ini ketika Rasulullah bersama sahabat tiba-tiba dia datang. Ketika datang nyaman gak dia nih? Langsung pergi ke pojok masjid, langsung kencing lah. Langsung kencing dia, seenaknya kencing. Terus fazajarahun nasu. Kemudian sahabat-sahabat Nabi ini menghardik dia, marah. Karena sahabat-sahabat Nabi ini marah, panahahum. Kemudian Rasulullah melarang kepada sahabat, jangan kau marah. Kata Rasulullah seperti itu. Rasulullah melarang kepada sahabat, usah kekikren, tidak untuk. Enggak usah kalian marah. Pada makoto, tatkala orang Arab ini yang kencing tadi ini, kemudian sudah selesai kencingnya, kodo baulahu, telah merampungkan baulahu terhadap kencingnya, amaran Nabi, kemudian Nabi memerintahkan bidalubim min ma'in, untuk mengambil satu ember air, kok alaihi, kemudian air itu disiramkan ke bekas kencing Arabi tadi yang ada di tanah itu. Nah ini muttafaqun alaih, hadis riwayat ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu Bukhari Muslim. Makna lingkungan, mana secara global, mana secara umum. Laqad bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raufan bin nasi. Sesungguhnya Rasulullah ini diutus kepada manusia itu dengan sifat yang penuh kasih sayang. Mursyidan itu memberi petunjuk lahum kepada mereka ala khuluqin adim, untuk akhlak-akhlak yang baik. Rahiman, dan belas kasih bil jahil kepada orang yang bodoh. Idza takaba mukhalifatan, ketika terjadi satu kasus yang kontradiktif, pelanggaran dari seorang sahabat atau dari murid-murid Rasulullah ini, falaqad saras sahabat. Kemudian sahabat ini gelisah. Ini yang terjadi nih, orang Arabi datang tiba-tiba kencing. Gelisah para sahabat ini sampai menghardik. Arabi ini yang kencing di masjid ini yang dimaksud tadi itu wakana hadithu ahdil Islam. Sedangkan Arabi ini orang baru masuk Islam. Panahahum Rasulu andalika. Kemudian Rasul melarang kepada sahabat itu untuk marah-marah kepada Arabi tadi. Lidororil ladhi yansha'u bi ahbasi baulihi. Kemudian Nabi melarang, kenapa? Agar tidak menimbulkan mudarat yang timbul akibat dimarah, kemudian orang Arabi tadi kencingnya tidak bisa tuntas. Wadallahum ala kayfiyati tathhiril ardil mutanajjisati. Kemudian Nabi mengajarkan kepada sahabat, udah biarkan saja. Nanti kalau udah kencing, baru diajarkan oleh Rasulullah, gini cara kalian mensucikannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaghsilul ba'udha. Kemudian menyiram terhadap bekas-bekas kencing tadi, wa yuwassihim biqaulihi, dan menasihati terhadap sahabat-sahabatnya biqauli, dengan sabdanya, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan oleh kalian, jangan kalian memperberat. Artinya apa? Menghadapi orang yang baru, kita tidak boleh sama dengan orang yang sudah
lama. Orang baru masuk Islam, kemudian kita mengajarkan dia itu seperti orang yang sudah lama. Nggak boleh di dalam agama. Harus permudah dulu, agar dia senang dulu. Sama punya jemaah juga begitu. Kalau jemaah selakola dengan kita yang sudah lama, bedakan dengan jemaah yang masih baru. Karena yang masih baru ini harus lebih banyak dimotivasi. Seperti itu kata Rasulullah. Kasus ini sama seperti yang terjadi kepada A'rabi dengan sahabat-sahabat ini. Terus fikih hadisnya ini apa? Kata Rasulullah, yang pertama, arifku bil jahili wa ta'limuhu ma yalzamhu min ghairi ta'nifi ma lam yartakibul mukhalafatu istighfaran aw inadan. Kita mempunyai sikap kasih sayang kepada orang yang bodoh, mengajari mereka hal-hal yang seharusnya kita ajarkan kepada mereka tanpa adanya kekerasan. Itu adalah hal yang seharusnya, hal yang mutlak harus kita lakukan. Terkecuali kita itu harus tegas ketika ada seseorang yang meremehkan terhadap ajaran agama, merendahkan terhadap ajaran agama, atau dia itu menentang terhadap ajaran agama, baru kita harus tegas. Kalau hanya orang keliru, apalagi dia orang bodoh, maka tidak boleh kita itu marah-marah. Yang boleh itu adalah kita itu mengajari mereka itu, dididik mereka agar bisa ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak mereka itu kepada kebaikan dengan hikmah, dengan kelemah lembutan. Yang pertama. Yang kedua, jawazu mubadiratil mar'usina bil inkari ala man irtakabil mukhalafati bihadratil usin qabla istidani. Ini yang kedua dari hadis ini, kandungannya adalah bahwasanya kita orang yang bawahan ini, seorang murid kepada gurunya, seorang jemaah kepada pemimpinnya, itu boleh menegur pemimpinnya, boleh murid menegur kiainya kalau kiainya itu salah, dan itu teguran itu perlu mendesak dilakukan tanpa minta izin dulu, boleh Pak, secara hukum boleh. Ini ada bahaya nih akan menimpa kiainya, misalnya bener ular setin, ada ular misalnya dekat kita, rata dong misalnya kiai, makin tak langsung makin nyonetin, makin ular setin sampai ya. Tak bisa, tak perlu minta izin sampai, langsung campur ular di mata, ini nggak tidak perlu, mungkin minta izin sampai keburu mati kiai, tak tahu ular. Nah itu maksudnya. Yang kedua, dakwah atau darurat ini ketika di akhirnya. Jadi ketika ada dua masalah ini, maka kita dua masalah yang sama-sama darurat, kita ini harus lebih mengambil yang lebih ringan. Karena di dalam kaidah usul itu begini, darul mafasidi muqaddam ala jalbil masalih. Mendahulukan kita itu menolak kerusakan itu harus lebih diutamakan daripada kita itu mencari kebenaran. Artinya apa? Nahi mungkar itu harus lebih dahulukan dari amar ma'ruf. Contohnya ada jemaah ini, dua orang berkelahi nih. Masih tidak dalam pada kedua datanglah kita misalnya ceramah, ketahuilah di dalam Al-Quran bahwa kita berkelahi itu tidak boleh di dalam Islam. Kata Rasulullah, siapa yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Saudara-saudara, jangan sampai berkelahi. Tak, bukan diceramahi itu yang harus didahulukan. Lang dulu, dicegah dulu mereka yang watar nih. Cegah dulu, pisahkan, udah tenang baru mau ida sana masuk. Itu maksudnya. Darul mafasidi muqaddam ala jalbil masalih. Itu yang ketiga. Yang keempat, hadis ini menjelaskan tentang najasatu baulil adami. Bahwasanya kencingnya anak Adam, kencingnya kita ini adalah hukumnya najis. Ini dalilnya, kalau dalil hadisnya. Dalil hadis ini boleh bapak-bapak jadikan dalil. Kalau ada orang, mana dalilnya kalau kencing orang itu najis? Ya ini, di antara dalilnya, banyak dalilnya. Di antaranya salah satunya adalah ini. Yang kelima, ihtiramul masajidi, menghormati masjid ini, wa tanzihiha, membersihkan masjid anil aqdar, dari kotoran-kotoran, wa kana hada amran muqarraran, bahwa ini adalah perkara yang sudah ditetapkan baik di dalam Al-Quran ataupun di hadis. Ladaihim, itu sebuah keharusan bagi mereka, bagi kita semua ini maksudnya. Walihada sari'u bil inkari.
Oleh karenanya ada kasus hadis ini, ketika ada Arabi kencing tiba-tiba langsung sahabat mencegah. Inilah dasarnya ini juga, bahwasanya kita ini diperintahkan oleh Rasulullah, diperintahkan di dalam Al-Quran itu untuk menjaga kebersihan masjid. Makan di dalam masjid boleh apa tidak? Boleh. Karena perintah di dalam kitab itu, di dalam agama itu perintah itu kita menjaga kebersihannya. Yang penting setelah makan itu jangan sampai ada bekas makanan-makanan kita yang tersisa itu menjadikan masjid itu menjadi kotor. Yang tidak boleh itu yang awalnya masjid bersih karena kita makan-makan, kemudian masjid itu menjadi kotor, itu hukumnya. Yang keenam, talabul mubadirati ila izalatil mafasidi inda zawadil mani li amri rasul lahum bisubbil ma'i ba'da faraghihi minal baul. Bahwasanya kita itu bersegera untuk menghilangkan kotoran, menghilangkan kerusakan, menghilangkan persoalan. Ketika ada persoalan itu adalah merupakan sebuah perintah yang harus dilakukan segera. Seperti kasus ini, bahwasanya ketika ada najis, Rasul langsung memerintahkan ngambil air, langsung disiram. Jadi bekas kencing itu langsung disiram oleh Rasul. Nah, ini membuktikan bahwa ketika kita ada masalah, ada kotoran, ada apapun itu harus segera kita selesaikan, gitu maksudnya. Yang ketujuh, al-ardu mutaniyat bisa. Adapun bumi, adapun tanah yang najis, tathuru itu bisa suci, bisubbil ma'i dengan cara menuangkan air. Jadi cara mensucikan tanah yang najis, cukup kita itu menuangkan air di tanah yang najis tadi, kayak bekas kencing itu. Ketika dia meresap ke dalam, maka tanah itu sudah kembali suci. Kita sholat di atasnya juga tidak masalah. Itu indal jumhur, menurut jumhur ulama itu seperti itu. Wa indal hanafiyati, sedangkan menurut Imam Hanafi ada sedikit perbedaan dari penjelasan ulama jumhur ini, bahwasanya kalau menurut Imam Hanafi tanah itu tidak disiram sekalipun, tathurul ardu al-mutanajjisatu bil jafafi. Bahwasanya tanah yang kena kencing, kena najis tak perlu disiram, kata Imam Hanafi, karena tak disiram sekalipun. Ketika tanah itu kering, maka ketika kering itu sudah menunjukkan bahwa tanah itu sudah suci. Kalau sampai ikut Imam Hanafi, ada orang kencing di tanah, ketika kering sampai sholat di atasnya tidak disiram dulu, kering dengan sendirinya, sholat di atasnya sah hukumnya. Maka dianggap kalau Imam Hanafi. Kalau jumhur ulama itu tetap najis sebelum disiram dulu. Yang lebih aman mana? Yang lebih aman ikut jumhur ulama, karena jumhur ulama ini kesepakatannya para ulama banyak yang sepakat bahwasanya itu harus disiram dulu. Kalau udah disiram baru suci. Ini cuma Imam Hanafi yang mengatakan tetap suci kalau sudah kering. Itu Pak. Jadi kita untuk selanjutnya insyaallah nanti masuk ke hadis yang ke-11. Untuk saat malam ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi nasratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.